منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwanul hadirin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa bosan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian. Setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Apakah kenikmatan yang sifatnya batin yang ada di dalam diri kita masing-masing, di dalam dada kita masing-masing berupa keimanan, keislaman, hidayah dari Allah SWT, ataupun kenikmatan-kenikmatan yang zahir. Semuanya adalah merupakan hal yang wajib kita syukuri kepada Allah SWT. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya seandainya kita bersyukur, kalian bersyukur kepada Allah SWT, la azidannakum, sungguh akan aku tambah kepada kalian atas nikmatku. Wala in kafartum, seandainya kalian kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah SWT, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semuanya, kepada para tabi'in, generasi setelah sahabat, wa tabi'in tabi'in, dan juga generasi setelah tabi'in. Tiga generasi, tiga kurun yang utama sesuai dengan berita dari Rasulullah SAW, khairul qurun. Maka itu semua mudah-mudahan diberikan kepada Allah, kepada mereka semua, juga kepada seluruh umatnya, yang tetap berpegang teguh, tetap berkomitmen dan juga tetap menurut agama Islam yang mulia ini hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Usikum wa nafsiya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kami nasihatkan kepada pertama diri pribadi sendiri dan juga kepada semuanya, kepada saudara-saudara semuanya, untuk sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT, yang merupakan wasiat yang sangat tinggi, wasiat sesama kaum muslimin, agar kita sama-sama menjaga ketakwaan kita kepada Allah, menjaga ibadah kita kepada Allah SWT, menjaga agama yang ada pada diri kita dengan sebaik-baiknya. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakin jauh zaman dari zaman Rasulullah SAW, tidaklah datang kita semakin buruk zaman tersebut. Karena semakin jauh dari nabinya, maka demikian hebatnya, demikian dahsyatnya keadaan-keadaan di hari-hari ini. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku bersikap jujur. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dalam surat At-Taubah 119. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah. Perintah pertama adalah bertakwalah kita kepada Allah SWT. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah SWT. Wasiat yang selalu Allah ulang-ulangi dalam ayatnya dan dalam firman-Nya untuk kita bertakwa kepada Allah. Jadi takut kita kepada Allah SWT, dan juga kita melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan lain, yang merupakan definisi yang sangat mudah, tetapi tidak semudah yang kita ucapkan. Wa kunu ma'as shadiqin. Kemudian juga Allah berfirman, dan jadilah kita bersama orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Perkara jujur di sini adalah perkara yang sesungguhnya berkaitan dengan agama kita, sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita masing-masing.
Para ulama telah menjelaskan bahwasanya as-sidq atau as-sadiq, jujur, adalah maknanya mutabaqatul khabari al-waqi'. Yani ketepatan, kesesuaian, kecocokan, kesamaan antara berita dengan kenyataannya. Kita katakan misalkan hari ini adalah hari Jumat, maka itulah berita yang benar. Ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya hari ini bukan hari Jumat, hari ini adalah hari Ahad atau hari Kamis atau hari Rabu dan sebagainya, maka itulah berita yang dusta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu perkaranya adalah sangat besar sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik. Maka seorang hendaknya memperhatikan masalah kejujuran ini. Kejujuran adalah muwafaqatul zahir lil batin. Kecocokan, kesesuaian, ketepatan, kesamaan antara yang zahir, antara yang nampak dengan yang ada, yang batin, yakni yang tidak tampak, yakni yang berkaitan dengan yang ada di dalam hati kita. Apa yang kita tampakkan, apa yang kita wujudkan, apa yang kita tampilkan, hendaknya sama dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian juga makna as-sidq adalah muwafaqatul qawli lil amal atau lil fi'l. Yani kesamaan, kecocokan antara ucapan dengan perbuatannya. Maka kita tinggal bisa mengukur seberapa jauh kejujuran kita masing-masing. Karena ini berkaitan dengan kita jujur dengan agama kita. Kita hendaknya diperintahkan untuk jujur, betul-betul, yakni tepat ucapannya dan juga zahirnya dan batinnya, ucapan dan perbuatannya. Kemudian juga tadi disebutkan di awal, yakni muwafaqatul khabar lil waqi'. Jadi kecocokan antara berita dan kenyataannya. Dan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling jujur di dunia ini adalah Al-Qur'an. Karena di awal sudah disebutkan, fa inna sidqa fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya yang paling jujur, ucapan yang sejujur-jujurnya, ucapan yang paling jujur dan sejujur-jujurnya ucapan adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallah, maha benar Allah atas segala apa yang Allah firmankan. Kemudian juga sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perkara kejujuran tidak hanya sekedar teori belaka, tetapi dipraktekkan oleh manusia yang terbaik di umat ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan dan disegani dan diakui oleh kawan maupun lawan. Kita pernah membaca, kita pernah mendengar kisahnya Abu Sufyan, yaitu Sakhr bin Harb. Nama Abu Sufyan adalah Sakhr bin Harb yang ketika itu beliau masih menjadi musyrik, belum masuk Islam. Ketika mereka mengejar kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, di sana mereka tinggal bersama seorang raja yang baik, ini Raja Heraklius. Ketika ada dialog, pertemuan, dipanggil orang-orang yang mengejar kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah itu, ditanya oleh Raja Heraklius, "Fama ya'murukum?" yakni Nabi SAW. Apa yang beliau perintahkan kepada kalian, yaitu Nabi SAW. Maka kata Abu Sufyan, beliau jujur. Dan ketika itu orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik itu mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya kejujuran, dan masyarakat pada waktu sangat menjelekkan yang namanya sifat dusta atau bohong. Maka kata Abu Sufyan, kultu, aku katakan, yaqulu ubudullah la tusyriku bihi syai'an. Dia, yang Rasulullah SAW mengatakan beribadahlah kalian kepada Allah SWT dan jangan menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Ucapan yang jujur. Apa yang diberitakannya adalah betul-betul memang begitu. Rasulullah mendakwakan adalah beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan berbuat sekutu dengan Allah sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Yang kedua adalah tinggalkan apa-apa yang dikatakan oleh bapak-bapak kalian dari perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan ajaran Allah SWT, tinggalkan. Kemudian juga wa ya'muruna bis shalah. Dia memerintahkan kepada kami untuk sholat. Kemudian as-sidqi, kemudian kejujuran, wal afaf, dan menjaga diri, kehormatan diri, wasilah, dan juga silaturahim. Ini menunjukkan bahwasanya perkara kejujuran diakui oleh
lawan pada waktu itu yang itu kebetulan yaitu oleh Abu Sufyan Sakhar bin Harb yang ketika itu masih belum masuk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah bahasanya Al-Quran yang kita selalu baca dan sebagainya, Allah sendiri sebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat yang 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada perkara yang lurus. Berarti apa yang Allah beritakan tentang Al-Quran dalam Al-Quran adalah perkara yang sesungguhnya, bukan bohong, bukan keraguan-raguan, bukan kira-kira dan bukan tebak-tebakan dan bukan perkara yang dusta. Tetapi kita yakini Al-Quran adalah asdaqul kalam, asdaqul hadis, ucapan yang paling jujur dan ucapan yang paling tepat sekali. Maka masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, belajarlah kepada kita hendaklah kita belajar untuk kita berupaya berlaku jujur. Kejujuran tidak akan membawa kecuali kepada kebaikan. Sebagaimana ucapannya Abu Muhammad atau apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Muhammad, yakni Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah, aku hafal dari ucapan Rasulullah SAW, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Rawahu Imam At-Tirmidzi di Sunanihi. Beliau mengatakan, aku telah hafal dari Rasulullah SAW, da' ma yaribuk, tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu. Tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu. Dikatakan di dalam syarahnya adalah meninggalkan apa-apa yang kita ragu tentang kehalalannya dan kita berpaling kepada yang lebih tidak meragukan. Dalam hal ini tentunya bisa kita kiaskan kepada perkara lainnya. Jadi tinggalkan apa-apa yang meragukan kita, tinggalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan keraguan dalam masalah akidah, keraguan dalam masalah ibadah dan sebagainya. Kita ambil, kita cari perkara yang yakin, kita cari perkara yang tepat, dan kita cari perkara yang lebih sahih. Fa'inna sidqa tuma'ninah, karena kejujuran adalah ketenangan. Orang yang jujur dia tenang. Wal kadhib, dan orang yang dusta dan perkara kedustaan adalah raibah, yakni kegelisahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga ada dalam keterangan yang lainnya di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birr. Semuanya kejujuran, perkara kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan perkara kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang dia berbuat jujur, selalu menghiasi hidupnya dengan jujur. Yang kita tahu bahwa perkara jujur ini bukan perkara sekedar hanya ucapan saja, terapkan. Kita jujur, yang dalam artian kita betul-betul mengamalkan firman Allah SWT, mengamalkan hadis ayat-ayat Allah SWT, dan juga semuanya yang berkaitan dengan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduq. Dan seorang itu berbuat jujur dan jujur terus sampai dia dicatat di sisi Allah siddiqan, orang yang jujur. Tentunya siapa yang tidak mau kalau kita dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta, perkara yang dusta, membohongi, tidak sesuai dengan apa yang dalam batinnya, ucapannya, perbuatannya, penampilannya, wujudnya, tidak sesuai dengan dalam hatinya, apa yang dia ketahui. Maka ini tentu kegelisahan, dan ini mengantarkan kepada fujur, yang perkara-perkara yang dosa. Wa ilal fujur yahdi ilal nar, dan perkara yang dikemukakan dan perkara yang dosa, kefajiran akan mengantarkan kepada neraka. Wa ilal rajula la yakdzib, dan seorang itu berbuat dosa lagi, yani berbuat dusta lagi. Selalu dia melazimi, yani mengikuti perkara-perkara kedustaan dalam lisannya, dalam penampilannya, dalam pikirannya dan sebagainya. Maka sampai dia dicatat hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia dicatat di sisi Allah Taala sebagai orang yang berdusta. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bisa ambil di sini contohnya orang munafik.
Dia tidak jujur karena dia membohongi. Dia menampakkan keislaman, keimanan, tetapi dia menyembunyikan kekafiran. Orang yang berbuat riya, orang yang berbuat sum'ah, orang yang berbuat syirik kecil, ini riya, maka dia tidak jujur sesungguhnya karena dia menampilkan di hadapan khalayak ramai orang yang khusyuk, orang yang ikhlas, padahal dia yang berbuat syirik kepada Allah SWT. Orang yang musyrik, orang yang berbuat syirik, dia tidak jujur berarti karena dia menampilkan atau menampakkan kepada masyarakat orang-orang yang dia bertauhid, dia mengesahkan Allah Taala dalam keadaan dia sesungguhnya beribadah kepada selain Allah SWT. Orang yang berbuat bid'ah, dia tidak jujur karena sesungguhnya dia menampilkan, dia seolah-olah meyakini bahwasanya dia di atas sunnah, padahal dia tidak di atas sunnah. Maka demikianlah keadaannya orang-orang yang berbuat tidak jujur, orang-orang yang berbuat dusta dan sebagainya, maka hal ini akan tampak dalam tingkah lakunya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, maka kita tegaskan bahwasanya yang namanya as-sidq, kejujuran adalah merupakan simatul mukminin, adalah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Wa aksuhu, dan kebalikannya yaitu dusta atau kadzib atau bohong atau tidak jujur adalah merupakan simatul munafiqin, adalah tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang yang munafik. Wa iyyabillah, kita berlindung kepada Allah Taala dari munafik. Perkara yang merupakan sifatnya adalah kita membenarkan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Adalah banyak sekali yang bisa kita sampaikan di sini. Yaitu Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat, dan wasiat ini wasiat yang agung yang pernah disampaikan atau disabdakan kepada sahabatnya, yakni di sini dalam hal ini yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda mengatakan bahwasanya ausani Rasulullah mewasiatkan aku yang berkaitan dengan masalah kejujuran. Artinya bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah adalah tepat sesuai dengan kenyataannya, apalagi yang kita bisa rasakan pada hari-hari ini. Beliau mengatakan ausani Rasulullah SAW bitis'in. Rasulullah SAW mewasiatkan aku dengan 9 perkara. Ini 9 perkara yang agung yang mesti kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, la tusyrik billah wa in kutikta au hurikta. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Taala. Janganlah menyekutukan Allah Taala walaupun engkau akan terbunuh atau engkau akan terbakar atau engkau akan dibakar. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wala tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammidan. Janganlah engkau meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, bari'at min dhimmah, Allah SWT berlepas diri darinya. Yang ketiga, wasiat Rasulullah SAW kepada sahabatnya sampai kita pada hari ini, yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Albani, adalah yang berikutnya, yang keempat, wala tasbabanna al-khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Janganlah kalian meminum khamar, karena sesungguhnya khamar adalah merupakan kunci dari kejelekan, segala kejelekan. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang keempat, wa'ati walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahum. Nasihat Rasulullah SAW yang berikutnya, taatilah kepada kedua orang tuamu. Karena sesungguhnya seandainya mereka memerintahkan kepada engkau untuk mengeluarkan seluruh hartamu, maka keluarkanlah untuk mereka berdua. Demikian tingginya perkara
berbakti kepada kedua orang tua sampai seperti itu. Seandainya mereka memerintahkan kamu untuk mengeluarkan seluruh duniamu, seluruh hartamu, maka keluarkan, berikanlah kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, wala tunazi'anna ulatal amri wa in ra'aita annaka anta, yaitu janganlah kalian memberontak kepada pemerintah walaupun sesungguhnya engkau melihat sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Janganlah engkau memberontak kepada pemerintah, yakni pemerintah yang jelas-jelas, yakni pemerintah dengan kaum muslimin. Kemudian juga yang berikutnya, wala tafziz minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabu, janganlah engkau lari dari medan pertempuran walaupun engkau akan terbunuh dan sahabat-sahabatmu melarikan diri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasiat yang sangat agung dari Rasulullah SAW agar kita camkan baik-baik dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang jujur kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian beliau mewasiatkan kepada sahabat Abu Darda yang sampai kepada kita, wa anfiq min taulika ala ahlika, berikanlah nafkah kepada keluargamu dari harta yang kau miliki. Kemudian yang ke-8, wala tarfa' asaka min ahlik, yakni janganlah engkau angkat tongkatmu dari keluargamu. Maksudnya adalah janganlah engkau biarkan keluargamu melakukan perkara-perkara yang dilarang, hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Kemudian yang terakhir, wa akhifhum billahi azza wa jalla. Wa akhifhum billahi azza wa jalla maknanya adalah didiklah keluarga kita dengan ketakwaan. Ajarilah perkara-perkara ketakwaan kepada keluarga kita, perkara-perkara yang menunjukkan yakni kebaikan agama dan juga ketinggian budi pekerti dan juga akhlak. Kemudian ketakwaan, perkara-perkara ketakwaan ini agama kepada keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah apa yang merupakan kita bahas dari perkara as-shadiq, ini as-sidq, perkara kejujuran yang merupakan perintah dari Allah SWT kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang betul-betul apa yang kita upayakan dan apa yang kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam masalah kita menghiasi diri kita dengan agama sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Kita berusaha untuk mewujudkannya dengan apa yang ada pada hati kita dan juga sesuai dengan ajaran Allah dan juga bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah war rahmah wal maghfirah minka. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa aqimus shalah.